Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak. Hari ini kita akan lanjutkan ya tentang materi pesawat sederhana kemarin. Kemarin kan ibu sudah bahas tentang pesawat sederhana, yaitu tentang tuas. Apa sih itu? Pesawat sederhana masih ada yang ingat? Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Contohnya, kemarin ibu bahas adalah tentang tuas. Tuas ini biasanya dicontohkan seperti linggis. Jadi nanti ada beban yang diungkit, kemudian ada gaya yang mengungkit, ada panjang lengan gaya, ada panjang lengan beban. Nah, kemarin ibu sudah bahas tentang rumusannya seperti ini, di mana F dikali dengan LF sama dengan LW dikali dengan W. Ini rumusannya ya, persamaan yang ada di dalam tuas. Nah, persamaan ini bisa dirubah menjadi persamaan seperti ini. Jadi perbandingan ya, di mana LF per LW sama dengan W per F. Jadi sebenarnya ini dengan ini tuh sama. Nanti kalau yang ditanyanya yang mana, kalau pakai rumusan yang ini tinggal ditutup aja. Misalkan yang ditanya adalah si LF. LF-nya ditutup. Ini kan perkalian silang ya. LF-nya ditutup, berarti rumusannya LF sama dengan LW dikali W dibagi dengan F. Kalau LW yang ditanya, berarti LW sama dengan LF dikali F dibagi W. Begitupun kalau W. W yang ditanya berarti W sama dengan F dikali LF dibagi LW. Kalau F yang ditanya berarti F sama dengan W dikali LW dibagi LF. Jadi gitu ya perputaran rumusannya. Nah, kan di pesawat sederhana itu kita akan mencari tahu keuntungan mekaniknya itu kalau kita menggunakan alat ini berapa. Nah, mencari keuntungan mekanik pada tuas nanti dimana KM ini adalah simbol untuk keuntungan mekanik. Nah, yang digunakan rumusan yang ini perbandingannya. Nah, sama kan? Nanti ini juga sama perkalian silang. Tapi kalau di KM, kalau di mencari keuntungan mekanik, kamu gunakannya hanya ini atau yang ini saja, tidak dua-duanya. Contoh, misalkan keuntungan mekaniknya berapa jika si LF-nya misalkan LF-nya 2, si LW-nya misalkan 1. Oh, berarti keuntungan mekaniknya pakainya yang LF per LW, yaitu 2 per 1 sama dengan 2. Berarti keuntungan mekaniknya adalah 2. Tapi kalau di dalam soal yang diketahuinya ada W dengan F, berarti tidak menggunakan yang ini, pakai yang W dengan F. Caranya sama seperti yang ini. Ini di tuas. Paham ya? Nanti tolong dipelajari kembali di buku paketnya, dilihat lagi. Oke, kita lanjut. Di pesawat sederhana itu kita punya yang namanya bidang miring. Bidang miring ini kalau di kehidupan sehari-hari, contohnya apa? Contohnya yaitu tangga. Atau kalau kamu biasa lihat di pasar, ada orang mau ngangkut drum yang besar. Dia kalau mau naikin drum yang besar di dalamnya minyak misalkan, itu dia tidak diangkat begitu saja, tapi menggunakan papan. Papannya dimiringkan seperti gambar ini. Contoh misalkan ini adalah sebuah papan yang dimiringkan. Contohlah ini misalkan si drumnya mau dinaikin ke atas mobil. Nah, dia menggunakan yang namanya papan. Nah, kalau ini adalah beban, si W ini adalah gaya beratnya ya. W ini adalah gaya beratnya. Jadi kalau beban ini, benda ini punya massa, misalkan massanya 100 kg. Ini apanya? Ini beban, ini gaya beratnya. Berarti ini adalah gaya beratnya. Nah, apa bedanya W ini dengan yang W ini? Kalau W yang ini adalah usaha. Usahanya berapa untuk mengangkat si beban ini ke atas? Nah, ini W-nya. Nah, kalau W-nya yang ini
Ini adalah gaya berat. Contoh tadi, bebannya 100 kg. Berarti W di sini berapa? W-nya nanti dicari pakai rumusan M kali G. Kalau bebannya 100 dikali dengan 10, 10-nya apa? Gravitasi, jadi 1000 Newton. Ini kalau berat, gaya berat ya. Nah, kalau misalkan yang ini adalah usaha. Usaha itu dicari pakai gaya dikali dengan jarak. Jaraknya jarak apa? Jarak lintasan nih, dari ujung sini sampai ke atas. Yang di sini dikasih contoh adalah 6 meter. Si F-nya berapa? Contoh misalkan di sini F-nya itu misalkan 40 Newton, misal. Si beban ini, si benda ini didorong oleh gaya sebesar 40 Newton ke atas. Sedangkan si lintasan ini jaraknya 6 meter atau panjang lintasannya 6 meter. Berapa si W-nya? Berarti nanti W-nya F kali S. Berarti yang 40 dikali dengan 6. Berarti 4 kali 6 kan 24 tambah 0. Satuannya adalah Joule. Nah, ini kalau ditanyanya adalah usaha yang dilakukan untuk mendorong. Ini kan bendanya didorong nih sama sebuah gaya. Anggaplah gayanya 40 Newton. Lintasannya, panjang lintasannya 6 meter. Berarti 40 dikali dengan 6. Jadi usahanya berapa? Usahanya sebesar 240 Joule. Itu lebih ringan ketimbang kamu angkat sendiri. Nah, sekarang kita mau tahu keuntungan mekanik pada bidang miring. Apakah alat ini benar-benar menguntungkan atau tidak buat kita gunakan? Nah, keuntungan mekanik kan KM, dimana kalau pada bidang miring itu adalah S per H atau boleh W per F. S di sini adalah panjang lintasan ya, dari ujung sini sampai ke atas. Yang 6 tadi Ibu contohkan. Kemudian si H-nya, H itu adalah yang ketinggian dari lantai atau dari tanah sampai ke atas. Berarti ketinggian mobil bisa ya. W di sini yang digunakan adalah W beban. Berat ini nih. Bukan yang usaha ya, ingat. Bukan yang ini, tapi yang W beban. Contoh di sini tadi masanya 100 kg. Cari dulu W-nya, kalikan dengan 10 gravitasi. Hasilnya adalah 1000 Newton. Nah, ini nanti yang masuk ke dalam rumusan ini W-nya. Si F ini adalah gaya yang mendorong si beban tadi ya. Jadi boleh menggunakan S per H atau W per F. Contoh, misalkan gini. Misalkan bebannya diketahui misalkan si benda punya massa. Benda massanya 50 kg. Kemudian nih, yang digambar ini contoh misalkan si bendanya masanya 50 kg. Kalau ini kan 100 ya, kita ganti sekarang 50 kg. Si benda ini punya massa 50 kg. Kalau dia didorong naik ke atas dengan lintasan 6 meter, kemudian ketinggiannya hanya 2 meter. Nah, kalau massanya 50 kg, kita cari dulu nih si F-nya dari rumusan yang ini. Berarti kan S per H sama dengan W per F. Nah, F yang ditanya berarti W dikali H per S. W-nya berapa? W-nya cari dulu nih. W itu kan M kali G. Berarti 50 dikali dengan 10. Hasilnya berapa? 500 Newton. Nah, berarti di sini 500 dikali dengan H-nya 2 dibagi dengan 6. Berarti ini adalah 1000 dibagi dengan 6. Gitu ya. Jadi dicari dulu nih. Yang W-nya cari dulu M kali G 500. 50 kali 10 500. Nanti dikali dengan H dibagi dengan 6. Jadi 1000 dibagi dengan 6. Kan hasilnya 166,66. Kalau dihitung pakai kalkulator ya. Nah, satuannya apa? Satuannya Newton. Ini punya si F. Jadi kalau misalkan masanya 50 kg,
kemudian beratnya dicari dapat 500 Newton. Kita cari nih rumusan menggunakan rumusan ini, persamaan yang tadi ini. Berapa sih F-nya? F-nya itu dapat 166,66 Newton. Nah, sekarang kita cari keuntungan mekaniknya. Bener nggak sih menguntungkan? Jadi, keuntungan mekaniknya kita menggunakan salah satu. Mau yang S per H boleh, mau yang W per F boleh. Yang pasti menggunakan salah satu ini atau dua-duanya nilainya harus sama. Sekarang kita coba menggunakan yang S per H. S per H. S per H itu kan S-nya 6, H-nya 2. Hasilnya adalah 3. Sekarang gimana kalau misalkan keuntungan mekaniknya menggunakan yang W per F. W per F. Apakah sama nanti hasilnya? W-nya yang mana? W-nya yang 500 ini. Yang 500 ini nih, yang ini nih. Berarti di sini W-nya 500 dibagi. Nah, tadi kita cari kan si F-nya. F-nya itu 166,66. Berarti di sini 166,66. Ini kalau pakai kalkulator 500 dibagi 166,66 itu hasilnya adalah 3,0001. Berarti kan kita ambil pembulatan yang angka di depannya saja, yaitu bernilai 3. Berarti sama terbukti, yang di atas nilainya 3, di bawah pun 3. Jadi kalau menggunakan yang S per H nilainya 3, menggunakan W per F pun nilainya sama-sama 3. Ini keuntungan mekanik pada bidang miring. Sampai di sini. Nanti kalian boleh lihat kembali ya di buku paketnya. Baca kembali biar nggak lupa. Nanti ibu coba latihan-latihan soalnya. Mungkin sampai sini ya untuk pesawat sederhananya dulu. Nanti kita lanjut materi berikutnya itu tentang katrol. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.